Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, apa target orang Yahudi itu ingin membunuh umat Islam di Gaza, 2 juta orang penduduknya. Karena laut Selat, di sebelah itu Laut Merah. Laut Merah itu mempunyai 2 selat, 2 cabang. Cabang yang satu menuju ke Laut Tengah, yang satu menuju ke Gaza. Namanya Selat Aqabah, kecil. Jadi Selat Aqabah ini bisa diteruskan sampai ke Laut Tengah. Dia akan mengalahkan Sungai Nil dengan terusan Sueznya. Nanti orang Yahudi ingin menjadikan Teluk Aqabah itu diteruskan menjadi terusan Ben Gurion namanya. Kok lapangan udara Israel namanya Ben Gurion? Kok selat yang akan diteruskan menjadi terusan itu kok Ben Gurion juga? Siapa Ben Gurion? Ben Gurion itu adalah presiden pertama di Israel pada tahun 1948. Jadi karena dia presiden pertama, maka dinamakanlah bendaranya ibarat Indonesia bendera Soekarno-Hatta, karena dia presiden pertama. Kemudian ada gedung yang besar tempat pertemuan, itu namanya gedung Bung Karno. Nah, seperti itulah di Israel, karena Ben Gurion pertama kali presidennya, sehingga lapangan udaranya disebut lapangan udara Ben Gurion. Dan selat yang akan dibuat menggantikan terusan Suez itu dinamakan nanti adalah Selat Ben Gurion. Nah, di ujungnya itu adalah Gaza. Jadi seandainya ditebus Selat Aqabah itu menjadi terusan Ben Gurion, maka yang akan menang, yang akan banyak itu tersentuh adalah bagian dari Gaza. Jadi Gaza ini sangat strategis. Karena itu orang Gaza harus dimusnahkan, dan itu akan diambil oleh Israel. Israel rencananya mau menjadi kaya raya di dunia. Jadi lagi-lagi dia tidak mau berbagi, bahkan dirampasnya untuk orang demi kekayaannya bangsa Israel. Begitulah rakusnya, luar biasa, Masya Allah. Nah, makanya karena saking rakusnya, Allah abadikan satu nama di dalam Al-Quran, surat Yahudi, dengan nama aslinya surat Al-Isra atau Bani Israel. Isinya tentang Yahudi semua. Nah, jadi bagaimana hormat, setiap peringatan Isra Mi'raj ayat ini tak pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berjalan malam dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi setiap yang berjalan malam dinamakan Isra atau Israel. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini dia ingin menguasai dunia. Yang paling parah itu bendera Israel itu. Benderanya buat bintang segitiga bolak-balik, sehingga jadi 6 sudutnya. Itu namanya bintang David. David itu Nabi Daud. Bintang Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud itu mempunyai kerajaan yang terbesar, menguasai di daerah Persia, Mesopotamia, sampai ke tanah Judea, sampai kepada Palestina sekarang ini. Itu kerajaan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu menurut orang Israel bukan nabi, tapi raja, sehingga disebut dengan King David, Raja Daud. Nah, King David, Raja Daud ini mempunyai anak raja juga lebih besar dari dia, namanya King Solomo. Nah, King Solomo inilah yang membuat kuil-kuil, tembok-tembok yang banyak tempat ibadah, tapi dihancurkan oleh orang dari Mesopotamia, namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini seorang raja dari Mesopotamia, dari Irak sekarang, menghancurkan kerajaan Nabi Sulaiman.
tinggal temboknya saja lagi. Temboknya setinggi lebih dari 20 meter, panjangnya 80 meter. Lalu disitulah meratap orang Yahudi, namanya tembok ratapan, bekas kuil Nabi Sulaiman. Nah, jadi mereka ingin mengulangi kembali kejayaan Nabi Daud dengan kerajaan Nabi Sulaiman, King David dan King Solomon. Tetapi mereka ini melakukan kekejaman. Sedangkan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman itu tidak melakukan kekejaman. Memang mereka itu mencintai rakyatnya. Tapi Yahudi sekarang dengan paksa, dengan kekejaman, dia mengambil kekayaan di sekitar Palestina dan dia menghalau orang-orang Palestina, mengambil minyaknya, mengambil gasnya, ladang kormanya, itu diambilnya. Bahkan kormanya itu banyak dijual di Indonesia. Jadi kalau ada kodenya korma 92, itu korma dari Israel, jangan dibeli. Itu hasil dari perampokan tanah Palestina. Dia buat ladang korma, kormanya banyak buahnya, dia jual ke seluruh dunia, termasuk Indonesia di bulan puasa. Dengan kode 92 itu korma dari Israel yang hasil rampasan dari tanah-tanah Palestina. Masya Allah. Nah, jadi beriman hormat, jiwa rakusnya Yahudi ini tidak kepalang taruh. Manusia seluruh dunia yang paling rakus itu adalah Yahudi. Pada satu kali Nabi Isa ini kan keturunan Yahudi juga, dari Bunda Maria, Siti Maryam. Bani Israel juga ini Nabi Isa ini. Tapi dia sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki perangai akhlak yang tidak baik di kalangan orang Yahudi. Maka dia ambillah satu-satu. Di antaranya yang banyak itu 12 muridnya, murid Nabi Isa ini. Itu pun ada yang berkhianat. Di antara 12 murid orang Yahudi juga, namanya adalah Yudas Iskariot, murid Nabi Isa yang paling dekat, yang paling disayangi. Tidak ada yang lebih dekat kepada dia. Tapi akibat disogok oleh tentara Romawi, dia menjadi jahat kepada gurunya. Disogok dengan 13 keping emas, dimasukkan ke dalam jubahnya 13 keping emas. Kamu coba kamu tunjukkan yang mana Nabi Isa. Kata Yudas Iskariot, nanti kami akan bersalaman setelah pengajian ini. Mana yang setelah pengajian ini aku bersalaman, lalu aku cium dia, itulah yang Nabi Isa. Kenapa harus ditandai dengan menciumnya? Karena semuanya berbaju putih, jubah putih semuanya, umurnya hampir-hampir sama. Payah bagi orang luar, payah membedakannya. Bagi tentara Romawi, tentara Pilatus, payah untuk membedakannya. Jadi mana nanti yang bersalaman, aku cium dia, itulah Nabi Isa. Ciuman itu namanya ciuman maut. Siapa yang aku cium nanti, itulah yang akan mati. Yang Nabi Isa akan dibunuh oleh Bani Israel bersama dengan tentara Romawi. Kenapa Bani Israel tidak suka kepada Nabi Isa? Karena Nabi Isa mengajarkan akhlak yang baik, tak boleh rakus. Sedangkan mereka rakus sekali. Kenapa pula tentara Romawi ingin membunuh Nabi Isa juga? Karena Romawi itu menjajah tanah Palestina waktu itu dengan gubernurnya namanya Pilatus, gubernur dari Romawi. Dengan bahasa yang dipakai waktu itu bahasa Yunani, sehingga Injil yang pertama dicetak itu berbahasa Yunani. Sampai sekarang kalau ditanyakan apa bahasa asli kitab Injil itu yang pertama dicetak, bahasa Yunani, bahasa penjajah. Sehingga Nabi Isa dalam bahasa Ibrani-nya Iso bahasa Ibrani, bahasa Arab Isa. Karena tidak ada O di dalam huruf Arab, huruf O ada tapi bunyi O ada. Karena tidak ada O, maka Iso dalam bahasa Arab ditulis Isa, cuma diberi huruf Iya di ujungnya, Iya yang tidak bertitik. Jadi bahasanya Isa. Datang penjajah Romawi dengan Yunani, dirubahnya Nabi Isa. Isa menjadi Yesus. Orang Indonesia pun
ikut-ikutan pula menyebut Yesus, padahal itu bahasa penjajah. Kenapa orang Romawi Yunani itu berkaitan Isa jadi Yesus? Karena mereka sudah terbiasa dengan ujung kata-katanya Yesus. Pokoknya Zeus, Matius, Markus, dia biasa dengan ujung-ujungnya seperti itu. Sehingga Isa itu Yesus atau Yesus. Itulah yang terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyamakan Nabi Isa dengan kata-kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Allah selamatkan Nabi Isa dari kejahatan Yahudi dan Romawi. Tidaklah dia tersalib dan dia tidaklah terbunuh, bal rafa'allahu ilaih. Dia diselamatkan oleh Allah, dinaikkan ke langit, to heaven, ke langit. Cuma heaven ini sekarang oleh orang Inggris diterjemahkan menjadi surga. Padahal heaven itu bukan surga. Heaven itu langit, dinaikkan ke langit. Di surga belum masuk Nabi Isa. Kenapa? Surga itu nanti orang pertama masuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad duluan masuk, baru umat-umat Nabi lain. Karena Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi Muhammad ini adalah pimpinan seluruh nabi-nabi dan seluruh rasul. Tapi kan dia Nabi terakhir, ya Nabi terakhir itulah menyempurnakan ajaran Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, masih banyak begitu hormat kalau kita baca karakter Yahudi ini luar biasa, yang intinya mereka akan ingin memusnahkan seluruh dunia ini kecuali Yahudi saja. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan pernah senang orang Yahudi kepadamu sebelum kamu rusak, binasa, atau kamu patuh menjadi budak-budak mereka. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Sampai waktu kita Pak. Oh pas, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz dari kepastiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.